A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Rabb semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada hamba dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang paling mulia dan penutup para nabi. Semoga senantiasa tercurah pula kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang berpegang teguh pada dinul Islam hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatan ini saya sebagai mewakili channel ini ingin menyampaikan rencana dari kami, yaitu ingin menyampaikan atau membacakan daripada sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah dari lahir beliau hingga wafat. Nah, ini saya memang sudah mencita-citakan dan merencanakan dari awal ya, sebelum membentuk channel ini, yaitu Haris Dakwah Channel. Jadi memang orientasi dakwah yang kemudian juga dikembangkan sebagai menyampaikan hal-hal yang sebagai realitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang tentu saja tidak terlepas dari aspek moral dan agama, sosial keagamaan. Nah, ini penting karena kita sebagai hamba Allah dan umat beliau yang telah menikmati kehidupan yang sungguh bermakna ini dengan iman, landasan iman dan Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawakan sebagai risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan tujuan untuk kebahagiaan umat manusia, khususnya orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, para pemirsa dan subscriber Haris Dakwah Channel yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Nah, ini
menyampaikan sejarah jadi pembawa risalah ini sangat penting ya, karena sesungguhnya sunnah nabawiyah yang suci merupakan karunia dan bekal abadi hingga hari kiamat yang menjadikan orang-orang saling berlomba dalam mendiskusikannya. Berbagai macam buku yang ditulis tentang beliau, baik oleh kalangan umat Islam maupun orang-orang di kalangan barat dan tentunya kaum ateis juga, seperti buku Misail Hart itu kan, yang menempatkan beliau sebagai 100 tokoh pertama dalam 100 tokoh dunia yang berpengaruh. Juga banyak sekali buku-buku sirah nabawiyah yang ditulis oleh para ulama. Jadi di sisi lain di media-media baik mainstream maupun media-media sosial seperti YouTube misalnya, udah banyak disampaikan masalah kehidupan, seputar sejarah kehidupan dari Rasulullah, mulai daripada sebelum kelahiran maupun sampai dengan kematian beliau. Nah, demikian juga kita dan orang-orang banyak mentadaburi tempat-tempat peninggalannya semenjak Nabi SAW diutus hingga datangnya hari kiamat. Nah, memberikan contoh amal dan program nyata bagi kaum muslimin dalam era menata perilaku, perkataan, perbuatan, dan hubungan mereka dengan Rabb-nya, keluarga, sanak saudara, teman-teman, pengikut, dan manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran ya. Saya bacakan sekali lagi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu sendiri suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Saudaraku yang berbahagia, ketika Ibunda Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah oleh sahabat
ia berkata bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi akhlak beliau itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Oleh karena itu tidak diragukan lagi, bagi siapa saja yang menginginkan keselamatan di dunia ini, hendaknya mengikuti ajaran Rabbani, manhaj Rabbani dalam semua sendi urusan dunia maupun akhirat. Dan tentu saja harus meneladani, mentauladani pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, episode perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya dijadikan bahkan pemikiran dan penghayatan bahwasanya ia merupakan jalan, manhaj dan amal pada semua lini kehidupan. Di dalamnya terdapat petunjuk dan arahan bagi para pemimpin dan bawahan, para hakim yang hakim dan yang terhakimi, yang diperkarakan, para penasehat dan para pejuang mujahidin. Di dalamnya terdapat teladan yang baik dalam semua urusan, baik politik, hukum, ekonomi, harta benda, sosial, hubungan kemanusiaan, moral, dan bahkan menyangkut ketatanegaraan. Sudah sepantasnya kaum muslimin hari ini, di mana mereka banyak tergelincir dalam kubangan kebodohan, kerusakan karena telah jauh dari tuntunan manhaj ini untuk kembali ke jalan yang benar dengan mengedepankan sirah nabawiyah sebenarnya menjadi kurikulum mereka, bukan sekedar bahan pengetahuan semata, bahkan merupakan jalan untuk kembali kepada Allah, jalan menuju perbaikan manusia dan kejayaannya. Ia merupakan sebuah metode untuk mengetahui cara mengimplementasikan, mengaplikasikan ayat-ayat dalam kitabullah Al-Quran menjadi sebuah perangai dan akhlak sehari-hari, sehingga kedepannya siap menjadi seorang mukmin yang berhukum dan menghukumi sesuatu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di segala sendi kehidupan tentunya. Banyak sekali buku-buku yang merupakan karya para penulis ulama Islam misalnya, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, jadi itulah sebabnya itulah yang melatar belakangi saya menyampaikan di channel ini. Saya mengisi video-video tentang ini yang insya Allah akan berlangsung secara periodik ya.
video-video. Jadi sirah nabawiyah ini tidak cukup hanya satu dua tiga kali, jadi harus berkesinambungan, mulai dari sebelum adanya Islam ini, sebelum kelahiran baginda Rasulullah SAW, kemudian perjalanannya, perjuangan beliau, kehidupan rumah tangga, kemudian bagaimana hubungannya dengan sahabat-sahabatnya, dukungan-dukungan, pertentangan-pertentangan dari kaumnya, hubungan dengan istri-istrinya, anak-anaknya, dan sebagainya. Jadi harus disampaikan secara periodik ya. Jadi itulah sebabnya saya kali ini adalah merupakan pendahuluan ya. Jadi gambaran besarnya kemana arah yang dituju tentang sirah nabawiyah ini. Nah, episode kita akan lalui nanti sampai dengan beliau wafat dan bagaimana perkembangan atau kondisi setelah beliau wafat. Saya ada beberapa referensi ya. Jadi, memang tidak mudah untuk menyampaikan, apalagi kita ini bukan berlatar belakang ahli sejarah ya, ataupun ulama-ulama yang menguasai tentang sirah nabawiyah ini. Nah, tapi menjadi suatu kewajiban ya, setelah seperti saya yang sampaikan tadi, kita berperan, kita memasuki ini dengan berperan menyampaikan juga kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan ini sampai hari kiamat itu tidak akan terhenti ini kan, karena itulah ini adalah rahmat Allah. Jadi adalah juga sebagai implementasi dari firman Allah dalam hal saling memberikan nasihat, memberikan ilmu, men-sharing pengetahuan yang dimiliki, inilah sebagai bentuk pengamalan saya terhadap hal ini. Sesuai dengan firman Allah juga ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Kata Allah, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Al-Imran ayat 110. Ya, demikian juga ini adalah bentuk dari salah satu bentuk dari dakwah ya. Jadi kita juga ingin berbuat sesuatu, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat.
Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa salah satu cara untuk meneguhkan kaki di atas kebenaran adalah dengan membaca dan menghayati sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, saat berbagai cobaan datang silih berganti, rekan sejawat tidak ada yang peduli dan merasa sendiri meski di tengah keramaian, maka tidak menutup kemungkinan keimanan di dalam hati akan goyah. Maka tidak berlebihan jika para ulama menjadikan sejarah kehidupan Rasulullah sebagai sarana memantapkan keimanan di dalam hati. Tetap tegak, istiqomah meski sendiri. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan menjadikan perjalanan kehidupan Rasulullah sebagai cermin, paling tidak akan memunculkan rasa malu pada diri sendiri tatkala merutuki berbagai atau menjalani berbagai ujian yang datang menghampiri. Namun demikian, tidak semua kisah tentang beliau Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita sekarang ini dalam derajat yang sahih banyak cerita-cerita. Ada beberapa kisah yang derajatnya dhaif, lemah, mungkar, bahkan maudhu, palsu. Sampai-sampai beberapa kisah terkenal yang sudah sering kita dengar, bahkan hafal, ternyata tidak memiliki sumber rujukan. Dalam kata lain, kisah tersebut tak ubahnya dongeng sebelum tidur. Nah, di berbagai negara-negara Islam kan, kita tahu berkembang, tumbuh kembang tentang baik sirah, kisah perjalanan Rasulullah ini maupun dalam hal memperingatinya. Di Indonesia ini kan terkenal terutama bulan-bulan ini, bulan yang dikatakan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah. Di berbagai daerah terdapat berbagai macam tradisi untuk menyambutnya. Nah, ini menjadi khazanah juga, terlepas dari dhaif dan sebagainya, lemah. Ini khazanah dari kehidupan umat Islam dalam rangka menyambut, menghargai, memperingati kelahiran dari Rasulullah SAW. Di Jawa Tengah, di Solo, di Jogja itu terkenal dengan, saya tidak tahu itu Maulid. Dan di Makassar misalnya ada istilahnya berjanji, jadi membacakan berjanji kemudian melakukan hajatan. Nah, di tempat kediaman, daerah tempat saya tinggal juga nanti sangat ramai dengan lebaran, dengan maulidannya. Jadi maulid membacakan kisah-kisah Rasulullah dan
membuat berbagai macam makanan untuk disantap bersama untuk dalam rangka mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di samping itu melakukan ziarah-ziarah dan ceramah-ceramah penyampaian oleh pemuka-pemuka agama, dai-dai, untuk mengisahkan tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu saya atau kami menghadirkan kisah sejarah kehidupan Rasulullah ini guna mengetahui derajat dari berbagai sumber buku ya. Insya Allah jadi nanti akan disampaikan juga berbagai sumber periwayatannya. Nah, jadi ya inilah menunjukkan mencintai Rasulullah itu adalah merupakan karakteristik keimanan. Salah satu hadis dari Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min wawalidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi memang totalitas merupakan karakteristik keimanan dengan mencintai Rasulullah ini. Nah, nanti ini sebagai pengantar ya. Jadi nanti akan disampaikan sebelum melangkah ke materi yang sesungguhnya, yaitu kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus menyampaikan juga, mengetahui letak geografis Arab dan tentunya suku-sukunya dulu, kemudian pemerintahan dan kekuasaan bangsa Arab, agama-agama juga akan disampaikan sekilas di Jazirah Arab, yang kemudian memasuki fase masyarakat Arab zaman jahiliyah. Jadi nanti akan disampaikan juga gambarannya, walaupun sekilas ya. Demikian juga untuk mengawali kisah daripada Rasulullah adalah menyampaikan nasab Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya.
Nah, kemudian masa periode kelahiran dan sebagaimana pengangkatan beliau sebagai nabi kan usia 40 tahun, jadi sebelum usia 40 tahun itu juga kita sampaikan gambarannya. Ya, memasuki pembahasan inti, yaitu masa kenabian, risalah dan dakwah. Kemudian beliau menerima nubuwah di bawah naungan nubuwah, kenabian dan risalah. Tahapan dakwah ya, sembunyi-sembunyi kemudian terang-terangan. Nah, ya kemudian ya macam-macam seperti tahun kesedihan, kemudian Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah hijrah, periode Madinah, periode pertama membangun masyarakat baru yang membutuhkan pengorbanan dari para sahabatnya juga. Jadi berbagai peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu juga akan disampaikan nanti. Antara lain perang Ahzab, perang Uhud, kita tahu semua. Perang Khaybar, beliau melaksanakan umrah qada, Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, yang kemudian perang Hunain juga. Periode selanjutnya kan umat manusia masuk Islam dengan berbondong-bondong karena keberhasilan dakwah Rasulullah, nah serta implikasinya sampai pada pelaksanaan haji wada dan beliau kembali ke haribaan Allah. Beliau wafat. Di samping itu juga tidak lupa kita menyampaikan bagaimana sejarah dari rumah tangga beliau. Tentu sifat dan akhlak beliau terhadap istri-istri dan anaknya. Nah, itulah jadi inti itulah hal-hal yang nanti disampaikan dalam video-video selanjutnya. Ya, tetapi juga kita akan menyampaikan juga bagaimana sahabat-sahabat beliau itu berada di sisi beliau, karena ini bagian juga dari perjalanan sejarah ya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi saya juga mengambil referensi dari
buku menjadi kekasih Rasulullah misalnya, istri-istri Rasulullah, dan banyak lagi buku-buku ya. Jadi referensi ya. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikannya dengan baik dan bermanfaat. Kisah kecintaan para sahabat pada Rasulullah, istri beliau, istri-istri ya, kita usahakan menampilkannya. Nah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran ya, yang menjadi pedoman dari mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi nanti di kitab terdahulu juga sesungguhnya gambaran Rasulullah ini sudah ada sebetulnya sebelum Al-Quran. Dan banyak hadis-hadis jadi nanti kita uraikan ya. Saya antara lain tadi yang saya bacakan ya ayatnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 128, Allah berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Sudah saya bacakan. Berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Yaitulah gambaran umum mengenai pribadi Rasulullah yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat At-Taubah ayat 29. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan ya, untuk mengawali daripada penyampaian sirah nabawiyah atau sejarah hidup Rasulullah dari lahir hingga wafat, kemudian sahabat-sahabatnya, istri-istri beliau, kecintaan para sahabat beliau terhadap beliau ya, dan lain-lain. Semoga semua ini menjadikan amal ibadah ya, dan bermanfaat bagi para pemirsa, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.